Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang algoritma penjualan proses, yaitu siklus CPU, I/O bus, FCFS, RR, FCFS. Oke, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu siklus CPU I/O bus. Ketika proses dijalankan akan ada siklus CPU dan menunggu I/O yang disebut dengan siklus CPU I/O bus. Eksekusi proses dimulai dengan CPU bus dan dilanjutkan dengan I/O bus, diikuti CPU bus lainnya, kemudian I/O bus lain, dan seterusnya. Jika satu proses dieksekusi, maka akan ada banyak CPU bus pendek dan ada sedikit CPU bus yang panjang. Program yang I/O bound biasanya sangat pendek CPU busnya. Program yang CPU bound yang memungkinkan CPU busnya sangat lama. Oleh karena itu sangat penting pemilihan algoritma penjadwalan CPU. Sini bisa kita lihat gambar siklus CPU bus dan histogram waktu. Sini prosesnya. Yang pertama CPU bus, kemudian I/O bus, CPU bus kembali, I/O bus lagi, CPU bus, I/O bus. Yaitu load stroke, add stroke, read from file, lalu kembali ke wait for I/O, lalu stroke assignment index wait to file, lalu wait for I/O, lalu load stroke, add stroke, read from file, lalu wait for I/O. Ya. Kapanpun CPU itu menjadi idle, sistem operasi harus memilih salah satu proses untuk masuk ke dalam antrian ready siap untuk dieksekusi. Pemilihan tersebut dilakukan oleh short and scheduler. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu FCFS. FCFS atau phase conversion, proses yang meminta jatah waktu CPU pertama kali akan dialokasi ke CPU pertama kali dan akan dilayani pertama kali pula. Algoritma FCFS termasuk non-primitif, disebut sebagai non-primitive current. Pada saat CPU dialokasi pada saat suatu proses, maka proses tersebut tetap akan terus memakai CPU hingga habis sampai proses tersebut melepaskannya. FCFS merupakan penjadwalan tidak berprioritas. Di sini ada tabel prosesnya. Nah, ini memiliki 5 buah proses, yaitu P1, P2, P3, P4, dan P5. Dan P1 memiliki arrival time 0 dan burst time 12. P2 arrival time-nya 2 dan burst time 8. P3 arrival time 3 dan burst time-nya 5. P4 arrival time 5 dan burst time 3. P5 arrival time 8 dan burst time 1. Jika dimasukkan, sekarang kita akan langsung ke pembuatan gancanya, yaitu ini CPU waktu alokasi dan FQ waktu antrian tiap proses. Nah, untuk yang pertama yaitu P1 dari 0 dan pada menit kedua masuk P2 dan akan diproses nanti setelah P1 selesai. Lalu pada menit ketiga masuk P3, lalu pada menit kelima masuk P4 dan pada menit ke-8 masuk P5. Lalu pada menit ke-12 P1 selesai
habis karena dia hanya memiliki boost time 12. Lalu akan langsung dilanjut oleh P2 yang memiliki 8 boost time. Langsung saja 12 berarti dia akan terminate pada waktu ke-20, karena 12 ditambah 8 20. Dia akan terminate pada waktu ke-20. Lalu dilanjutkan dengan P3 bernilai burst time-nya 5, berarti akan terminate di 25 karena 20 tambah 5 jadi 25. Lalu dilanjutkan pada P4 28 karena P4 ada 3, jadi dia P4 akan terminate pada 28 menit ke 28, dan P5 tadi boostnya 1 maka akan terminate pada ke-9. Dan ini waiting time setiap proses. P1 karena dia awal masuk sama dengan 0, dan P2 12 dikurang 2 sama dengan 10 karena dia terminate di proses di menit ke-12 dan dan masuk pada menit kedua. Jadi awal proses dan awal proses dikurang awal masuk jadi 10. 12 dikurang 2 dan seterusnya. P3 20 dan awal masuk yaitu 3, berarti 20 dikurang 3 17 20, dan P4 25 dikurang 5, awal masuk 25, awal proses 25, awal proses setelah antrian, dan awal masuk yaitu di 5, menjadi 25 dikurang 5 menjadi 20, yaitu P5 masuk di masuk di 28 dan awal diproses masuk di 8 dan awal proses 28, jadi 28 dikurang 8 jadi 20. Dan rata-rata tunggu untuk setiap proses adalah 64/5 sama dengan 13/4 milisecond. Oke, langsung saja kita ke materi selanjutnya yaitu RRFCFS. RRFCFS adalah Round Robin First Come First Serve, merupakan metode algoritma penjadwalan yang pertama sampai pada ready quick akan dilayani pertama kali, dan jika kuantum untuk proses tersebut dihabiskan lebih dahulu, maka proses tersebut harus keluar dan masuk kembali ke antrian ready quick kalau masih ada sisa. Nah, ini tabel prosesnya. Tabelnya yaitu memiliki 5 proses. Proses 1, proses ini memiliki 5 proses yaitu P1, P2, P3, P4 dan P5. Untuk P1 arrival time 0 dan boost time 12, P2 arrival time 2 dan boost time 8, P3 arrival time 3 dan boost time 5, P4 arrival time 5 dan boost time 2, P5 arrival time 9 dan boost time 1. Ini ada CPU dan ready quick, yaitu waktu alokasi dan waktu antri setiap prosesnya. Ya, ini brancanya langsung. Itu yang pertama sekali itu ya seperti pada siklus FCFS tadi. P1 akan diproses pertama kali, dan itu sendiri memiliki RRFCFS
sendiri memiliki quantum time 3, yaitu RR-nya quantum time. Quantum time-nya 3 dan RCFS dan RCFS itu siapa yang pertama datang maka yang pertama dilayani sesuai dengan skema yang ada. Sini bisa kita lihat proses pada kancah P1 pada menit kedua masuk itu, karena quantum time-nya 3 maka P1 akan terhenti di menit ketiga, 3 kali proses. Lanjutkan dengan P2 dan P2 akan terhenti di menit ke-8 dan pada menit ke-5 masuk P3. Maaf, ada salah tadi pada menit pertama. Tadi pada menit kedua masuk P2 dan pada menit ketiga itu masuk P3. Dan di sini P1 sementara masuk antrian dan akan dilanjut dengan P2. Dan pada menit ke-5 masuk dan pada menit ke-5 itu masuk P4, dan P2 terhenti pada menit ke-6 masuk ke antrian kembali dan akan dilanjut dengan P3 dan P3 akan terminit di 9 karena dari 6 tambah 3 9 dan P3 akan terminit dan benar-benar habis di sini ya, tidak masuk antrian lagi. Lalu dia akan lanjut kembali ke P1 karena P1 masih masuk ke antrian. Good. P1 lalu ke menit ke-12. Menit ke-12 P1 masuk antrian kembali dan masuk ke P4. Dan P4 maka P4 akan terminit di waktu ke-14. Setelah itu lanjut ke P2. Lanjut lagi ke P2. P2 akan terminit ke waktu ke-17 dan masuk antrian kembali. Lalu lanjut lagi dengan P5. P5 akan terminit langsung terminit ke 18. Lanjut lagi ke P3. P3 masih memiliki nilai 2, jadi akan terminit ke waktu ke-20. Lanjut kembali ke P1. P1 masih memiliki nilai 6, akan terminit ke 23 karena quantum time-nya 3. Lanjut kembali ke P2. Akan terminit selamanya di 25 karena P2 masih memiliki nilai 2. Lalu kembali ke P1 akan terminit ke 28 karena masih memiliki nilai 3. Dan waktu tunggu masing-masing proses di sini bisa kita lihat 0 ditambah dalam kurung 9 kurang 3 ditambah dalam kurung 2 kurang 12 ditambah 25 dikurang 23 sama dengan 16. Dari sini karena pertama masuk itu dari 0 jadi tidak diproses dan awal diproses kembali yaitu pada menit ke-9 dan terhenti di menit ke-3, jadi 9 dikurang 3 dan diproses kembali di menit ke-20 dan tadi terhentinya proses di yang pertama dari 9 dikurang 3, terhentinya proses di 3 dan dimulai kembali di 9, berarti 9 dikurang 3.
Lalu dimulai kembali, diproses kembali di menit ke-20 dan berakhir tadi di menit ke-12, berarti 20 dikurang 12, lalu diproses kembali di menit ke-20, di menit ke-25 diproses, dan 20 di menit ke-23 tadi terhenti, jadi 25 dikurang 3, jadi total sama dengan 16. Begitupun dengan yang lainnya, yaitu P2 dalam kurung 3 dikurang 2 ditambah 14 dikurang 6 ditambah 23 dikurang 7 sama dengan 15, dan P3 dalam kurung 6 dikurang 3 ditambah 18 dikurang 9 sama dengan 12, seterusnya 7. P4 yang nilainya 17, P5 8 dan jumlahnya 58. Nah, untuk rata-rata waktu tunggu setiap proses itu 58/5 sama dengan 11,6 milidetik. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.